Pernah mengalami kondisi seperti ini? Dokumen sakit sudah lengkap, indikator kinerja sudah dibuat, dan target sudah ditetapkan. Namun, saat dilakukan evaluasi, masih muncul catatan bahwa indikator yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan kinerja organisasi. Ternyata penyebabnya bukan hanya pada keberadaan indikator, tetapi bagaimana indikator tersebut dirancang. Karena indikator kinerja bukan hanya sekedar angka target. Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran atau output, hasil atau outcome, dan dampak atau impact. Lalu, bagaimana cara menyusun indikator kinerja yang tepat? Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah prinsip SMART. Halo Sobat Digital, aku Liza. Di sini kita bakal bahas hal-hal seputar kinerja dan perencanaan. Tentunya dengan cara yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang indikator kinerja SMART, yaitu salah satu pendekatan yang dapat membantu instansi menyusun indikator kinerja yang lebih jelas, terukur, dan relevan. Dalam Permen PANARB nomor 89 tahun 2021, indikator kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan sasaran organisasi dapat diukur dengan baik. Setelah organisasi menyusun pohon kinerja dan menentukan faktor-faktor yang mendukung pencapaian outcome, setiap bagian perlu dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilannya. Nah, seperti apa indikator yang memenuhi prinsip SMART? Mari kita bahas bersama. Pertama, indikator harus bersifat spesifik. Artinya, indikator harus menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias atau bermakna ganda. Sebagai contoh, indikator meningkatnya pelayanan publik. Masih kurang spesifik karena belum menjelaskan aspek apa yang ingin diukur. Indikator tersebut dapat diperjelas menjadi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, karena lebih menggambarkan ukuran keberhasilan yang ingin dicapai. Kedua adalah measurable atau terukur. Artinya, indikator harus dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif. Sebagai contoh, indikator meningkatnya kualitas pelayanan masih sulit diukur karena belum memiliki ukuran keberhasilan yang spesifik. Sedangkan indikator persentase penyelesaian layanan sesuai standar waktu lebih mudah diukur karena memiliki parameter yang jelas untuk melihat tingkat pencapaiannya. Ketiga adalah attainable atau dapat dicapai. Artinya, indikator yang memungkinkan organisasi mencapainya. Tidak terlalu sulit, namun tidak mudah dicapai. Keempat, yakni relevan. Indikator harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur. Kelima adalah time bound atau memiliki batas waktu. Artinya, indikator yang menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, indikator meningkatnya kualitas pelayanan masih belum menunjukkan batas waktu pencapaian yang jelas. Indikator tersebut dapat diperjelas menjadi meningkatnya indeks kepuasan masyarakat menjadi 90 pada tahun 2026. Dengan adanya batas waktu, organisasi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara lebih terarah. Indikator kinerja yang baik membantu organisasi memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar mendukung sasaran strategis. Melalui indikator yang memenuhi prinsip SMART, instansi dapat membangun pengelolaan kinerja yang lebih jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Karena dalam SAKIP, tujuan utama bukan hanya menyelesaikan dokumen, tetapi memastikan setiap sumber daya yang digunakan memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja organisasi. Menyusun indikator, pohon kinerja, dan cascading secara konsisten tentu membutuhkan pengelolaan yang sistematis. Pindai barcode di layar atau klik tautan pada kolom deskripsi untuk membantu mengelola proses penyusunan pohon kinerja secara lebih terintegrasi. Kelola kinerja instansi Anda lebih mudah bersama eSAKIP Afila.